Pemirsa Sambil TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Iwana, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung junjungan kita Sang Buddha dengan mengucapkan terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Pemirsa Sambil TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya narasumber kita, tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan umat Buddha khususnya di Sampit. Beliau adalah Pandita Muda Romo Joni Meta Karuna. Selamat berjumpa kembali Romo, Namo Buddhaya. Apa kabar Romo? Baik. Baik Romo, tema kita pada mimbar kali ini yaitu kita akan membicarakan tentang doa di dalam agama Buddha ya Romo. Jadi berbicara soal doa, biasanya kalau berdoa dan bekerja itu kan ungkapan yang menjelaskan bahwa di samping berdoa kita juga harus berkarya ya Romo ya. Nah, terlepas dari usaha yang dilakukan, doa itu bagi banyak orang biasanya itu kan adalah hal yang sangat pokok ya Romo ya. Biasanya sering dilakukan, bahkan diyakini bahwa doa itu tanpa adanya doa ini biasanya manusia mungkin tidak akan mencapai apa yang diinginkan, begitu ya Romo. Mungkin di sini nanti Romo mohon penjelasannya bagaimana doa di dalam agama Buddha itu sendiri dan perlukah kita berdoa ya menurut agama Buddha tentunya. Begitu Romo. Monggo Romo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama di dalam agama Buddha tidak ada istilah berdoa. Di dalam agama Buddha disebutkan kalau kita pinjam bahasa umum beribadah itu di agama Buddha namanya puja bakti. Puja bakti berasal dari dua kata, puja yang berarti menghormat dan bakti yang berarti meneladani. Sedangkan doa itu artinya adalah permintaan atau harapan. Begitu ya. Nah, jadi di agama Buddha atau umat Buddha tidak berdoa, tapi melakukan puja bakti. Melakukan puja bakti. Baik. Kemudian bagaimana Romo cara yang benar kita melakukan puja bakti, atau mungkin bisa dikatakan sebagai doa gitu ya Romo di dalam agama Buddha? Mungkin kan di kalangan Buddhis sendiri itu masih ada beberapa orang tentunya ya Romo yang belum begitu paham, karena mungkin ada beberapa banyak nih umat yang anggap aja kewihara itu mungkin cuman bakar dupa banyak-banyak gitu, jadi belum begitu paham berdoa sendiri sebetulnya yang benar itu seperti apa begitu Romo. Mohon penjelasannya Romo. Yang saya ulangi lagi, di dalam agama Buddha itu tidak berdoa. Jadi di dalam agama Buddha tidak ada istilah meminta. Ya. Jadi saat kita melakukan puja bakti itu kita tidak meminta kepada Buddha. Jadi kita mengulang sabda Buddha. Jadi yang kita ucapkan, yang kita baca itu adalah sabda. Di dalam agama Buddha dikatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan akibat, maka tanamlah, buatlah sebab. Jadi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, maka tanamlah sebab yang menyebabkan kebahagiaan. Jadi di agama Buddha doanya adalah berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan, oke. Atau doanya adalah berbuat baik. Berbuat baik. Nah, jadi bagaimana Romo supaya kita dapat melakukan kebajikan itu tentunya, dan sehingga kebajikan itu nanti dapat menimbulkan kebahagiaan tentunya bagi diri kita Romo? Ya, di agama Buddha dikatakan bahwa setiap perbuatan yang kita buat itu akan kembali kepada kita. Nah, untuk itu kalau tadi sudah saya sebutkan, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, maka berbuatlah kebajikan. Jadi kebajikan itu akan kembali kepada kita. Begitu juga perbuatan buruk. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk itu juga akan kembali kepada kita. Baik, jadi bisa dikatakan membaca parita atau mengulang kembali khotbah itu bisa dikatakan itu sudah melakukan suatu kebajikan ya Romo, tentunya sebagai umat Buddhis ini ya Romo ya? Ya, betul. Yang pertama-tama sebelum membacakan parita, kita otomatis
sudah mempunyai niat baik. Dengan melaksanakan itu berarti sudah menjalankan praktek. Sedangkan manfaat dari membaca parita, yang pertama adalah kita mendapatkan sada atau keyakinan. Keyakinan kita Semakin bertambah. sering kita membacakan parita, maka kita semakin yakin bahwa apa Keyakinan yang kita lakukan itu benar. Kemudian kita bisa meneladani guru agung kita. Terus kita bisa menggiring kita kepada konsentrasi. Kemudian bisa membuat kita memperoleh kebijaksanaan. Nah, itu manfaat dari membaca parita. Baik Romo, kemudian Romo, apakah parita yang kita baca setiap hari itu harus sama atau monoton seperti itu, atau mungkin ada parita lain? Kan kadang memang di dalam Budi sendiri yang saya ketahui parita itu kan tidak untuk dihafalkan ya Romo ya, tetapi untuk dipraktekkan begitu. Nah, ketika misalnya kita tidak hafal nih Romo, yang kita hafal misalnya yang kita ingat nih karena yang sering kita bacakan cuman itu aja, misalnya dari nama Karagata, penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, sehingga akhirnya sampai ke pelimpahan jasa. Nah, misalkan kalau setiap hari yang kita baca itu monoton terus seperti itu, apakah itu manfaatnya bakalan berbeda Romo ketika kita setiap harinya membaca dengan parita yang berbeda tentunya Romo? Yang penting di sini adalah niat. Oh iya, jadi bukan karena paritanya ya. Iya, parita hanya sekedar ini ya, apa ya, maksudnya alat ya, sarana ya. Nah, itu juga kita sebagai umat juga tidak perlu juga menghafal parita yang begitu panjang seperti seorang biku ya. Jadi sebagai berumah tangga itu sudah ada panduannya buku parita. Nah, itu tidak terlalu panjang, tapi itu sudah mencakup inti dari ajarannya. Oh ya, berarti intinya ini bukan paritanya dan jumlah berapa panjang dan banyaknya yang kita baca ya, tapi niat kita ketika kita mau memulai membacanya ya Romo ya, betul. Baik Romo, kemudian di dalam kita membaca parita nih Romo, manfaatnya itu nanti berbeda nggak Romo ketika kita membacanya secara lantang Romo, jadi kita mengucapkan dengan keras dan kita hanya mengucapkannya di dalam hati. Apakah ada perbedaan kira-kira yang bisa kita rasakan manfaatnya itu Romo? Mohon penjelasannya Romo. Sekali lagi bukan dari kerasnya atau dalam hati. Yang penting yang membaca ini mengerti makna dan maksudnya. Jadi kalau sekedar namo tassa bhagavato gitu, cuman tanpa mengerti, jadi sebagai hafalan itu si pembaca kurang mendapatkan manfaat. Apalagi kita kalau membaca parita hanya sekedar supaya dilihat orang alim, orang baik ya. Jadi tidak akan mendapatkan manfaat. Bahkan kalau kita cuma hafal sedikit aja namo tassa, tapi dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar murni, itu malah bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Oke, baik Romo. Kadang kan saya sering mendengar Romo bahwa belajar Buddhis itu susah sekali. Karena apa? Karena bahasanya bahasa Pali gitu. Nah, menurut Romo itu seperti apa? Ya karena sangat sulit. Bahasa Pali ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, mungkin nanti artinya bisa tidak cocok. Nah, beda tulisannya, beda artinya begitu ya Romo ya. Intonasinya beda dia. Saudara kita yang Muslim, nah, masih menggunakan bahasa Arab. Karena tidak ditemukan mungkin padanan bahasa dalam bahasa Indonesia. Oh ya, begitu juga dengan di Buddhis ya, bahasa Pali. Tetapi apakah diperkenankan Romo ketika kita misalnya melakukan puja bakti nih ya, menggunakan selain bahasa Pali, mungkin kita menggunakan bahasa setempat di daerah itu, apakah itu diperbolehkan Romo? Ya, tidak masalah sebetulnya. Yang penting tidak menyalahi arti ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ya, cuman itu tadi risikonya mungkin belum tentu pas dengan bahasa Pali tadi. Baik, kalau pengalaman Romo nih, Romo kan sebagai pandita nih, jadi pengalaman Romo sejauh ini apakah
selama melakukan puja bakti mungkin baik secara individu atau mungkin secara kelompok bersama-sama di wihara ya Romo dalam upacara tertentu, misalnya upacara ritual khusus di wihara begitu, apakah pernah Romo misalnya menggunakan bahasa selain bahasa Pali Romo sejauh ini Romo berdasarkan pengalaman Romo? Selama ini belum pernah, cuman setiap membaca bahasa Pali kita selalu sertakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi agar yang membaca ini lebih mengerti. Jadi maksudnya yang kita baca ini apa sih? Maksudnya ya, Jadi, pengertiannya. bukan sekedar membaca tanpa mengetahui artinya, makanya itu kita sertakan dengan terjemahannya. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Oke. Sejauh ini Romo, sejauh pengalaman Romo nih sebagai pandita, mungkin kan sudah sering ceramah atau sering berbagi pengetahuan dhamma ya Romo kepada umat. Sejauh ini apakah ada mungkin Romo umat mungkin yang mengeluh, aduh kok susah sekali ya sekalinya untuk menjadi umat Buddha, kita membaca parita harus seperti ini. Apakah ada keluhan dari umat seperti itu Romo? Kalau misalnya mungkin ada tindakan atau mungkin solusi khusus yang Romo ambil itu seperti apa? Biasanya yang mengeluh ya, biasanya kaum tua. Kaum tua ya, karena di mata, kemudian bahasa itu kesulitan karena bahasa di luar bahasa kita. Biasanya kita daripada atau menasihatinya atau memberi solusi adalah dengan cara yang paling gampang, yaitu dengan berdana. Jadi dengan praktek. Jadi kalaupun orang tidak hafal parita atau bahkan tidak bisa membaca, atau misalnya orang itu buta huruf, bagaimana? Ya kita ajari praktek. Praktek langsung ya. Praktek langsung. Itu lebih mengena. Lebih mengena. Baik Romo. Jadi itu selama ini trik yang Romo gunakan. Kemudian apakah umat juga menerimanya dengan baik Romo sejauh ini ya Romo? Karena kan kadang mungkin yang sering ke wihara is okay ya Romo ya, ngerti ya mungkin, oh ini maknanya seperti ini, karena mungkin sering dibaca, sering mendengar, jadi akhirnya menjadi kebiasaan mereka dan mereka menjadi sudah hafal di luar kepala ya Romo. Nah ketika Romo bertemu misalnya atau menghadapi umat yang sesekali datang ke wihara nih, nah trik Romo bagaimana supaya mereka itu nanti juga mengerti dan memahami bagaimana puja bakti yang benar itu di dalam agama Buddha itu sendiri Romo? Ya kadang ada umat yang rumahnya sangat jauh ya, nggak pernah ke wihara. Ya kita kadang-kadang melakukan kunjungan. Di situ kita mengadakan diskusi dan yang pasti juga kita melakukan ini ya, membuat teladan. Nah jadi kita terutama sebagai kalau leader, sampean kan leader ya, atau betul. Kalau bahasa Muslimnya ulama, jadi harus memberi contoh. Jadi tidak harus dengan ke wihara. Jadi kita memberikan teladan itu lebih mengena. Iya, oke, baik Romo. Mungkin fungsinya atau manfaatnya itu sendiri ketika kita membaca parita itu apa sih Romo? Sehingga akhirnya sangat perlu sekali, dianggap perlu ya ketika kita ke wihara, kita melakukan puja bakti, karena mungkin fungsinya atau manfaatnya gitu loh yang dapat kita rasakan Romo, sehingga diwajibkan ketika kita ini ke wihara, kemudian ada ritual atau upacara khusus, diwajibkan kita membaca parita itu sendiri Romo. Manfaat yang dapat kita rasakan ini Romo sebagai umat awam tentunya nih Romo. Mungkin kan masih banyak umat awam yang masih belum begitu paham sekali ya Romo, apalagi tadi yang umat Buddha yang datang ke wihara cuman untuk bakar dupa banyak-banyak cung-cung gitulah Romo. Nah manfaatnya mungkin Romo yang dapat dirasakan yang lebih mengena gitu loh Romo sebagai umat awam khususnya Romo. Nah, karena di situ kita juga membacakan terjemahannya, jadi umat kan jadi mengerti apa yang kita baca. Nah, di situ kan disebutkan bahwa ada khotbah-khotbah Sang Buddha. Nah, jadi umat akhirnya jadi mengerti. Dengan mengerti, maka timbullah keyakinan. Yakin dalam arti bahwa apa yang saya laksanakan ini sudah betul. Nah, dan membaca parita ini fungsinya adalah sebagai pengingat, mengingatkan kita, selalu mengingatkan kita.
mengingatkan tentang keluhuran Guru Agung tentunya Keluhuran ya, dan ajarannya tentunya. Ajarannya, nasihat-nasihatnya. Oke, baik Romo, semakin menarik. Pemirsa Sampai TV, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama narasumber kita tentunya pada kesempatan kali ini, tetapi setelah iklan yang lewat ini.